Hey Trend, hari ini, dan kalau misalnya kalian lihat spidol aku, ini udah dipasang dengan stiker yang menunjukkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Technically ini video promosi karena sekarang ini lagi gencar-gencar promosi fakultas, promosi universitas karena mau masuk angkatan mahasiswa baru. Cuma kalau misalnya cuma bagi-bagi poster kan bosan, jadi mending aku sekalian aja bikin video untuk berbagi ilmu. Dan salah satu mata pelajaran yang sangat aku suka itu discourse analysis yang diajarkan oleh Mem Marwa. Cuma kalau misalnya belajar mata pelajaran ini secara keseluruhannya tuh teorinya kompleks, penelitiannya lebih kompleks lagi. Not to mention it's gonna take pretty long. Jadi aku bakal membagi pemahamanku tentang tentang analisis diskursus dalam 4 bagian, di mana kita bakal lebih mudah memahami ini. Video ini aku tujukan untuk junior-juniorku, semoga mereka nggak akan kesulitan pas sudah masuk semester 5 mereka untuk belajar discourse analysis. Oke. Ya, kita mulai aja langsung, nggak usah basa-basi panjang. Discourse analysis itu pelajaran tentang kita menganalisis tentang sebuah diskursus. Diskursus ini basically anything that consists of text or utterances, tapi dijadikan ke dalam bentuk teks, ke dalam bentuk tulisan apapun. Tulisan itu merupakan diskursus, mau percakapan, mau ngomel, puisi, catatan, novel, iklan, kartun pun itu pokoknya semuanya diskursus. Dan dalam mata pelajaran ini nih kita menganalisis tentang percakapan itu. Ada banyak macam untuk melakukan penelitiannya itu, untuk analisisnya. Ada kita menggunakan speech act theory, ada kita menggunakan other linguistic theories like maxims, Grace maxims, atau kayak conversational analysis, atau yang aku melakukan sekarang ini digital conversational analysis. Cuman kalau secara generalnya aja, aku membagi discourse analysis ini ada 4 bagian yang perlu kita pahami. Yang pertama itu genre. Oke, kalau kalian lihat kata-kata ini kebanyakan orang bilangnya genre atau semacamnya, tapi ini sebetulnya cara bacanya genre karena ini dari Prancis gitu lah. Kalau bahasa Inggris itu kan messed up, ngambilnya tuh entah dari mana-mana. Dan ini basically artinya itu jenis atau tipe. Dan ada 2 macam klasifikasi genre atau tipe sebuah teks. Yang pertama bisa kita membaginya itu berdasarkan mediumnya. Mediumnya ini pun terbagi 2, ada yang visual, ya, dan visual ini contohnya teks-teks yang bisa langsung kita lihat bentuk nyata, misalnya kayak ya papan tulis ini kan bisa langsung kita lihat, surat, dokumen, makalah, artikel, entahlah apa itu semuanya bisa kita lihat. Kalau misalnya bukan kayak bentuk tulisan, misalnya kayak poster atau kartun, atau bahkan lampu lalu lintas, tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas tuh, itu pun juga termasuk genre medium yang visual. Nah, ada lagi medium yang lain, itu auditory. Nah, kalau yang auditory ini genre yang nggak bisa langsung kita lihat tapi bisa kita dengar, kayak yang what I'm doing right now, percakapan, speech, pelajaran, lagu, lelucon. Nah, itu tuh masuk tuh ke dalam genre bagian auditory. Dan ini baru menurut mediumnya aja. Genre itu juga ada terbagi sesuai dengan tipenya. Dan tipe ini pun ada juga 2 macam. Pertama, tipe berupa literatur. Literatur ini ada terbagi 2 macam lagi. Yang pertama, naratif. Nah, kalau yang naratif ini tahulah kita, ini bentuk-bentuk karya kreatif yang berupa cerita.
misalnya kayak naskah teater, biografi, novel, diary pun juga masuk itu literatur naratif. Dan ada juga literatur non naratif. Ini berarti bentuk karya tulis yang bukan merupakan cerita-cerita, misalnya kayak dokumentari atau debat, ya yang selain dengan cerita-cerita lah. Dan ini baru tipe yang literatur. Tipe satu lagi, I guess we can guess it, ini yang non literatur. Non literatur ini ada banyak pula jenisnya, ada 4 buah. Muat atau enggak ya? Yang pertama itu bentuknya itu transaction, jenis kategorinya. Dan transaksi ini maksudnya tuh yang ada interaksi gitu, ada apa yang diomongin itu ada balasannya, misalnya kayak percakapan atau minta maaf, interview. Sorry, kurang konsisten tapi biarlah. Yang kedua macam non literatur itu prosedur. Ini misalnya kayak agenda, resep, instruksi. Ada juga report. Untuk bagian ketiga yang isinya kayak laporan. Catatan kuliah pun tuh juga masuk tuh ke dalam report, karena itu kan merupakan sesuatu teks kita melaporkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita observasi. Dan yang paling terakhir tipe non literatur expository. Dan yang ini eksposisi. Eksposisi ini contohnya misalnya kayak editorial atau review buku, apalagi ya, penjelasan kayak gini nih pun ini juga eksposisi nih contohnya. Nah kalau genre ini tipe pertamanya. Jadi kalau misalnya kita mau analisis suatu teks, kita harus tentukan dulu kan genre-nya itu, apakah teks yang kalian mau analisis itu termasuk visual atau auditory, apakah dia itu merupakan literatur atau non literatur. Itu yang cuma tipe gedenya aja. Yang bagian kedua dari sebuah teks atau diskursus itu yang harus ditentukan itu namanya tuh register. Nah, register ini artinya itu kayak level formalitas. Perlu dibuatlah di sini level formalitas. Jadi ini ada kayak 5 macam gitu. Kan kalau misalnya suatu teks atau bahkan suatu percakapan kan punya tone-nya sendiri, punya gaya bahasanya sendiri. Ada yang benar-benar formal, ada yang sama sekali tidak formal, atau sangat-sangat casual, atau bahkan cara ngomongnya ada yang kasar. Jadi ini ada 5 macam. There's probably a lot more, tapi yang aku temukan tuh cuma 5 macam. Jadi ada yang namanya stilted. Jadi ini nih yang kayak agak terbata-bata gitu. Formal, informal. Ini udah tau lah bedanya apa, aku nggak tahu. Yang keempat, slang. Ini yang berarti percakapannya itu, diskursusnya itu banyak pakai bahasa-bahasa gaul. Dan bahasa-bahasa gaul tuh nggak sama dengan tidak sopan. Kalau pakai kata-kata yang nggak sopan itu nanti udah masuk ke dalam register yang rude, itu yang udah nggak menggunakan kata-kata yang kurang ditoleransi by civilized people, whatever. Nah, kita udah tentukan genre sama registernya. Yang ketiga itu merupakan cohesion. Kalau di semester 2 nih kayaknya udah tau lah, tapi kalau misalnya aku lupa apa itu cohesion. Cohesion itu basically artinya menggabungkan atau gabungan. Yang mungkin kurang akurat, tapi yang jelas intinya kayak gitulah. Ini berarti maksudnya sebuah teks itu tuh harus merupakan sesuatu yang utuh,
yang tergabung, yang bukan kayak beberapa kalimat, beberapa kata-kata acak-acak aja terus nggak make sense. Ini kalau punya cohesion ini berarti teks itu tuh dia memang nyambung isinya, dan cara menyambungkan kata kalimat-kalimat di dalam suatu teks itu atau bahkan suatu paragraf itu tuh ada 4 macam dia bentuknya. Ini bisa membedakan, nah kayak gini. Ada namanya referential cohesion, dan dari namanya aja ini refer itu tuh berarti cara kita menggabungkan suatu kalimat atau 2 kalimat menjadi satu kalimat menggunakan pronoun. Jadi misalnya kayak contohnya I spoke with Jack and he pronoun invited me to visit him. He dengan him itu pronoun itu. Jadi teksnya itu, kalimatnya itu ada melibatkan satu orang ini, tapi daripada dalam satu kalimat itu kan dia akan muncul 3 kali. Kita bilang Jack, bila namanya 3 kali, kita pakai pronoun, dan pronoun ini yang berbeda gitu. Ada yang he, ada yang him, nggak sama aja juga gitu. Jadi kalimatnya ini lebih bagus kedengarannya. Apa nih namanya? Oh ya. Conjunctive cohesion. Berarti ini yang menggunakan conjunction words like and, but, word, kayak gitulah. Udah tau lah itu. Elliptical cohesion, dan ini yang omit words dengan menghilangkan kata-kata yang redundant gitu. Kalau misalnya terlalu banyak kata-kata yang terlalu repetitif itu kan percuma aja dipakai. Jadi kata-kata itu kayak dihilangkan aja. Jadi misalnya ada A ada di situ, B ada juga di situ. 2 kalimat ini digabungin aja, A ada di situ, B juga. Nah, kayak gitu dipendekin aja. Itu omit words atau shortening. Okay, lexical cohesion ini berarti menggunakan kata-kata untuk menggabungkan kalimat. Jadi kayak difokuskan dengan kata-kata gitu. Ada macam-macam lah bisa kita pakai. Kalau dengan kata-kata ini, lexical ini kan banyak contoh-contohnya. Kayak misalnya kita bisa pakai repetition, pengulangan kata, bisa pakai synonym, kata-kata yang sama, bisa pakai antonym, kata yang berlawanan, atau bisa pakai collocation, kata yang berasosiasi, kata yang ada hubungannya. Nah, yang paling terakhir, dan ini technically the most important point in discourse analysis, which is context, konteksnya, atau basically kita bisa mengartikannya sebagai setting. Dan setting ini dibagi menjadi 3 bagian supaya kita paham secara keseluruhan setting suatu teks itu seperti apa. Dan ini terbagi menjadi yang pertama mode atau medium, yang kedua field, yang ketiga tenor. Nah, ini istilah-istilah yang aku dapat dari teori yang aku baca. Cuma kalau definisinya panjang, tapi inti artinya itu mode ini cara dia tersampaikan. So basically the medium bisa gesture, bentuk, atau bisa words, kata-kata, atau written gitu, atau lewat kata-kata yang diutarakan, speech. Berarti ini lewat medium yang digunakan itu setting context mode-nya, context field-nya. Dan ini nih berarti materi, apa yang dia omongin
kayak topiknya gitu, entah tentang COVID, tentang anime, itulah topiknya. Berarti ini settingnya ada yang mode, ada yang field, dan yang paling terakhir itu tenor. Dan tenor ini basically social settingnya. Yang tenor ini agak mirip lah gitu dengan register, apakah dia itu formal atau enggak formal, cuma lebih ke yang resmi, lebih ke apa ya namanya, register yang secara sosialnya itu. Jadi misalnya percakapannya tuh dengan keluarga, atau percakapannya tuh dengan friends, atau percakapannya tuh dengan bos kita lagi kerja. Dah, inilah. Kalau misalnya mau nanti udah masuk pelajaran discourse analysis, untuk menganalisis suatu diskursus kita perlu mengetahui genre-nya, registernya, cohesionnya, dan konteksnya. Dan ini masing-masing bagian-bagiannya biar lebih paham. Nampak? Ya, nampak. Oke, pelajaran hari ini selesai. I am so sorry for the way I explain things. I'm basically practicing how to teach by talking to myself. It's really hard. Karena biasanya kalau ngajar itu tuh enaknya langsung interaksi, langsung lewat pertanyaan terus ngejawab kayak gitu. Tapi kalau kayak gini, talking to myself with no one, it's really hard. But I hope terus kayak gini in the future I'll be better. Thank you so much for your patience, and I hope this will help you for your studies, or if you're just interested. Thank you.